Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sedia nasal dan pulmonar. Di sini yang pertama itu ada anatomi dan fisiologi saluran napas. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung. Jadi rongga hidung ini dia dilapisi oleh epitel respiratory bersilia yang dilengkapi sel goblet penghasil mukus. Nah, mukus ini sendiri dia berfungsi untuk menangkap partikel asing. Sedangkan silia dia untuk menggerakkan mukus menuju nasofaring melalui mekanisme clearance mukosiliar, sehingga partikel atau obat yang masuk dapat segera dieliminasi. Mukosa nasal juga memiliki vaskularisasi yang sangat kaya, sehingga memungkinkan absorpsi obat berlangsung cepat ke sirkulasi sistemik. Yang kedua ada pohon bronkial, di mana pohon bronkial ini pada saluran napas bagian bawah, strukturnya dimulai dari trakea, bronkus, bronchiolus, hingga alveoli. Semakin ke distal, diameternya akan semakin mengecil, dan juga kartilagonya berkurang, dan otot polosnya meningkat. Nah, fungsinya ini untuk menyalurkan serta mengatur aliran udara ke paru-paru. Yang berikut itu ada alveoli. Nah, alveoli ini dia memiliki luas permukaan yang sangat besar, yaitu sekitar 70 sampai 140 meter kubik, yang dimana membrannya ini sangat tipis, serta jaringan kapilernya yang luas, sehingga menjadi tempat utama pertukaran gas sekaligus lokasi ideal untuk absorpsi obat. Nah, yang kita masuk pada biofarmaseutika sedia nasal. Adapun keuntungan utama dari rute ini yaitu di mana vaskularisasi yang sangat kaya sehingga memungkinkan penyerapan obat berlangsung cepat ke sirkulasi sistemik. Rute nasal juga digunakan untuk menghindari metabolisme lintas pertama di hati sehingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Dan juga rute nasal ini dapat memungkinkan penghantaran obat langsung ke sistem saraf pusat melalui jalur nose to brain lewat saraf olfaktori. Selanjutnya ada hambatan dari sedia nasal atau rute nasal, di mana dari mekanisme clearance mukosiliar yang dapat dengan cepat mengeluarkan obat dari rongga hidung sehingga menurunkan waktu kontak dan efektivitas obat. Dan juga terdapat degradasi enzimatik lokal seperti enzim sitokrom P450 di mukosa nasal yang dapat menurunkan stabilitas dan jumlah obat yang tersedia untuk diabsorpsi. Nah, di sini kita masuk pada biofarmaseutika sediaan pulmonar, di mana yang pertama itu ada deposisi partikel. Jadi, deposisi partikel ini dia adalah proses di mana partikel obat jatuh atau menempel di bagian tertentu dari saluran napas setelah dihirup. Nah, hal ini sangat ditentukan oleh ukuran-ukuran partikel. Nah, yang pertama, jika ukurannya itu lebih besar dari 5 sampai 10 mikrometer, artinya partikelnya terlalu besar, jadi sehingga akan tertahan di orofaring, yaitu di mulut atau di tenggorokan, dan dia tidak sampai ke paru-paru. Lalu selanjutnya jika ukuran partikelnya 1-5 mikrometer, artinya ukurannya ideal dan bisa mencapai bronchiolus hingga alveoli, sehingga efektif untuk terapi paru. Lalu jika ukuran partikelnya lebih kecil dari 1 mikrometer, artinya partikel terlalu kecil, tidak sempat mengendap dan akan keluar lagi saat ekspirasi. Nah, lalu ada absorpsi di alveoli, di mana alveoli sendiri dia memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah yang sangat banyak, sehingga menjadi tempat yang sangat efektif untuk penyerapan obat. Setelah partikel obat mencapai alveoli, obat akan larut dalam cairan paru, kemudian berdifusi melewati membran alveoli kapiler yang tipis dan langsung masuk ke dalam aliran darah. Karena struktur ini sangat efisien, proses absorpsi berlangsung cepat dengan bioavailabilitas yang tinggi, bahkan memungkinkan makromolekul seperti protein dan peptida ikut terserap ke sirkulasi sistemik. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi biofarmaseutika sedia nasal dan pulmonar, di mana beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pelepasan, deposisi, dan absorpsi obat pada sedia nasal dan pulmonar. Nah, yang pertama pada sedia nasal, yaitu di situ ada faktor yang mempengaruhi sedia nasal, yaitu volume cairan mukus, di mana volume cairan mukus ini berfungsi untuk menentukan seberapa baik obat dapat larut, bertahan, dan siap diserap pada permukaan mukosa atau alveoli, di mana mukus sendiri seperti yang sudah saya jelaskan bahwa mukus berfungsi untuk melarutkan obat agar siap diserap. Nah, jika volume mukus terlalu banyak, obat menjadi terencer dan cepat terbawa keluar oleh clearance mukosiliar sehingga absorpsinya menurun. Lalu faktor yang kedua yaitu laju pernapasan pasien, di mana jika napas pasiennya lambat dan dalam, artinya partikel lebih banyak mencapai rongga hidung bagian dalam sehingga kesempatan absorpsinya meningkat. Lalu jika napasnya cepat dan dangkal, artinya partikel cenderung tertahan di bagian depan hidung dan cepat terclearance. Faktor yang ketiga yaitu kelarutan obat dalam mukus, di mana
obat yang mudah larut dalam mukus akan lebih cepat berdifusi menembus epitel dan masuk ke sirkulasi. Dan juga obat yang sukar larut akan tertahan di permukaan dan absorpsinya menurun. Lalu sedangkan pada sediaan pulmonar, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama ada volume cairan mukus. Nah, di mana cairan surfaktan ini dapat melarutkan obat sebelum diserap, yaitu jika volume surfaktan yang optimal membantu pelarutan obat, sedangkan kelebihan cairan ini dapat mengencerkan obat dan mengurangi absorpsi. Faktor yang kedua itu laju pernapasan pasien. Jika napas pasien lambat dan dalam, artinya partikel dapat mencapai saluran napas bagian distal, yaitu bronchiolus dan hingga alveoli, sehingga dapat meningkatkan deposisi. Sedangkan jika napas pasien menjadi cepat dan dangkal, artinya partikel lebih banyak mengendap di saluran napas atas, sehingga deposisi distalnya itu akan menurun. Faktor yang ketiga yaitu kelarutan obat dalam cairan surfaktan paru, di mana obat harus larut dalam cairan surfaktan agar dapat berdifusi melewati membran alveoli kapiler. Nah, kelarutan yang tinggi akan menyebabkan laju absorpsi yang lebih cepat dan bioavailabilitasnya meningkat. Di sini selanjutnya ada mekanisme deposisi dan absorpsi. Nah, yang pertama itu ada mekanisme deposisi, di mana partikel obat yang dihirup akan terdeposit di saluran napas melalui 3 mekanisme. Yang pertama itu ada inersia impaksi, di mana ini untuk ukuran partikel yang lebih besar dari 5-10 mikrometer. Nah, untuk lokasi depositnya itu terjadi pada hidung, faring, laring, bronkus proksimal. Lalu yang kedua itu ada sedimentasi gravitasi. Ini untuk ukuran partikel yang 1-5 mikrometer. Untuk lokasi depositnya itu terjadi pada bronchiolus hingga alveoli. Lalu yang ketiga itu ada difusi Brown, di mana ini untuk ukuran partikel yang lebih kecil dari 1 mikrometer. Nah, untuk yang berikutnya pada mekanisme absorpsi, di mana setelah partikel itu dapat terdeposit di alveoli, obat ini akan diserap ke dalam sirkulasi melalui tahap berikut, yaitu yang pertama, obat larut dalam cairan surfaktan, di mana partikel obat ini akan terdeposit, akan larut dalam cairan paru dan yang melapisi permukaan alveoli. Lalu, obat akan berdifusi melewati sel epitel alveoli yang sangat tipis. Setelah itu, obat terus berdifusi melewati membran basal yang tipis dan berpori. Lalu, obat berdifusi melewati sel endotel kapiler darah. Setelah itu, obat akan masuk ke dalam kapiler darah dan terdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada parameter bioavailabilitas dan bioekuvalensi sediaan inhalasi. Jadi pada sediaan inhalasi, penentuan bioavailabilitas dan bioekuvalensi lebih kompleks dibandingkan sediaan oral. Karena obat ini dia bekerja langsung di paru atau secara lokal, bukan hanya di darah. Dimana yang pertama sini ada tantangan uji bioekuvalensi sediaan lokal versus sistemik. Dimana uji bioekuvalensi sediaan inhalasi lebih kompleks karena obat bekerja secara lokal di paru, sehingga kadar plasma tidak mencerminkan deposisi obat di target. Nah, hasil terapinya juga dipengaruhi oleh teknik inhalasi, jenis alat, dan distribusi partikel, sehingga evaluasi tidak cukup hanya dengan parameter farmakokinetik dan perlu pendekatan lain untuk menilai efek lokal. Lalu di sini yang kemudian ada korelasi data in vitro, di mana untuk mengatasi hal tersebut digunakan pendekatan in vitro in vivo correlation. Nah, salah satunya melalui alat seperti cascade impactor, di mana alat ini digunakan untuk mengukur distribusi ukuran partikel aerosol dan memperkirakan deposisi obat di saluran pernapasan. Nah, data dari uji ini kemudian akan dikolerasikan dengan kemungkinan efek klinis, sehingga membantu menilai kesetaraan antara produk inhalasi meskipun tanpa bergantung sepenuhnya pada data sistemik. Nah, di sini ada strategi formulasi dan juga evaluasi, di mana strategi formulasi sediaan nasal dan pulmonar ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, penetrasi, dan efisiensi penghantaran obat, di mana penggunaan peningkatan penetrasi seperti surfaktan atau bahan mukoadhesif dapat membantu meningkatkan absorpsi obat melalui mukosa. Dan juga teknologi liposom juga digunakan untuk melindungi obat dari degradasi dan meningkatkan penghantaran ke target. Nah, setelah itu ada aspek evaluasi juga yang sangat penting melalui optimasi alat penghantaran seperti meteoric dose inhaler, dry powder inhaler, dan nebulizer. Nah, di mana setiap alat ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan aerosol, sehingga perlu disesuaikan untuk mendapatkan ukuran partikel dan distribusi yang optimal agar deposisi obat di paru itu lebih efektif. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar contoh alat yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.